Oke, halo The Lions, kembali lagi di podcast IBM Talks. Mungkin udah lama nggak pernah ketemu kita, tapi kita kembali lagi dengan membawa obrolan yang lebih seru dari sebelum-sebelumnya. Dan di sini kita nggak sendiri ya, kita bersama-sama melihat tamu spesial kita, yaitu Ibu Dr. Romauli. Dan silakan Ibu, mungkin bisa perkenalan dulu Bu. Oke, perkenalkan saya Romauli Nainggolan. Saya dosen di program studi manajemen Universitas Ciputra dan saya baru saja melewati 10 tahun mengabdi menjadi dosen di sini. Dan saat ini sedang mengampu mata kuliah Business Growth. Kamu ada toh di kelas toh? Iya, saya mahasiswa Ibu. Kemudian mengajar statistik. Tahun lalu kan kamu juga statistik toh. Kemudian juga mata kuliah Economic for Business. Dengan background pendidikan saya memang linear, S1, S2, S3-nya itu ekonomi. Wow. Ya, mungkin bagi teman The Lions ya yang mungkin sejauh ini tahunya itu ekonomi hanya bisnis. Sebenarnya ekonomi itu terbagi secara garis besar itu ada dua ya Bu ya. Betul sekali. Ada makroekonomi dan ada mikroekonomi. Wah, kamu hebat ya. Dan kebetulan Ibu Roma ini menggelutnya makroekonomi ya Ibu ya. Jadi benar-benar tahu ini secara ekonomi, secara makro, negara-negara, kebijakan-kebijakan fiskal moneter. Wah, gitu ya Ibu ya. Ya. Oke, jadi kita hari ini mau bahas terkait sesuatu yang lagi panas Ibu. Panas. Lagi panas yang mungkin orang-orang ini mungkin teman-teman The Lions juga merasakan ini dampaknya. Nah, mungkin dimulai dari kita sebelum inilah yang mungkin teman-teman The Lions tahu bahwa ada perang tapi bukan perang senjata, tapi itu adalah perang dagang. Wah, nah, ya. itu areanya di ekonomi itu ya, Area perang dagangnya di ekonomi, bisnis ya. Betul, saling perang kebijakan. Luar biasa. Perang produk, bahkan sampai perang teknologi. Dampaknya itu ke semua negara, seluruh dunia. Nah, perang apa itu? Perang Amerika China. Nah, gimana Ibu? Kalau misalnya kita biar tahu dulu nih, perang Amerika China ini sebenarnya perang apa sih? Kok bisa mereka tuh terjadi perang tuh karena apa? Iya, menarik sekali pertanyaannya luar biasa ya. Ini dan nggak bisa dijawab dengan instan karena puncak atau eskalasi perang ini sebenarnya sudah dimulai tahun 2017. Jadi tahun 2017 Amerika itu mengenakan pajak impor kepada negara China untuk barang-barang seperti aluminium itu dikenakan 10% begitu ya. Kemudian untuk baja 25%. Nah, ini sebenarnya sikap pemerintah suatu negara untuk melindungi produk-produk mereka di dalam. Jadi ini adalah sikap proteksi sebenarnya, sikap proteksi. Namun negara yang dikenakan impor ini pasti akan berespon. China dari tahun 2018 mulai melakukan pembalasan dengan menaikkan juga barang-barang impor yang dari Amerika ya. Oke, terutama untuk barang-barang produk-produk pertanian. Teruslah itu bergulir sampai sekarang. Dan Indonesia juga kena. Kenapa? Indonesia ini cukup erat neraca perdagangannya, transaksi ekspor impornya dengan Dua China. negara tersebut. Dua negara ini. Okay, Bu. Jadi China itu nomor 1, nomor 2 itu adalah Amerika. Ya, jadi kita mengekspor ke dua negara besar tersebut. Kalau Indonesia 32% dan China ternyata jauh lebih besar ya dikenakan. Dibalas balik oleh China 100 berapa? 128% ya pajak impornya. Itu sebenarnya yang terjadi. Dan ini dari perspektif kebijakan ekonomi, ini sebuah kebijakan yang alami ya. Kenapa? Karena negara memang harus menjaga transaksi perdagangan internasionalnya. Kalau ekspor lebih besar dari impor, dia surplus. Kalau impor lebih besar dari ekspor, dia defisit. Yang terjadi dengan Amerika, kebanyakan ngimpor dari Cina, sedikit mengekspor ke
Jadi itu yang membuat negara Amerika sedang melakukan proteksi terhadap negaranya, melakukan proteksi terhadap neraca perdagangannya. Namun dibalas balik oleh China. Begitu. Jadi memang sebenarnya maksud dari negara-negara, mungkin Amerika sendiri itu ingin melindungi industri dalam negerinya ya Bu ya? Ya, betul. Bagaimana, karena teman-teman The Lions ya, suatu negara, apalagi negara sebesar Amerika, kalau industri dalam negerinya itu tidak dilindungi dengan baik dan akhirnya bangkrut, ya pabrik-pabriknya di sana, ya itu akan menjadi bencana bagi Amerikanya sendiri ya Ibu ya? Betul sekali, internalnya sendiri kan, kalau Betul. manufakturnya, pabriknya banyak tidak beroperasi, tidak melakukan operasional menghasilkan produksi, ya pasti akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja di negara tersebut. Ya, itu dampaknya bisa kemana-mana ya. Bahkan manufaktur di Amerika dan di China sendiri itu tuh sangat besar, dari mungkin mereka sudah membangun industri itu sangat lama ya Bu ya. Dan begitupun di Indonesia teman-teman, suatu negara itu ditopang oleh industri manufakturnya, betul apa enggak itu Bu? Iya, jadi satu negara itu memang siklus ekonominya ya, siklus bisnisnya itu, kalau negara-negara dengan perekonomian terbuka, ada 4 komponen penting dalam siklus bisnis, yaitu produsen, maka ada konsumen. Nah, kalau ada produsen dan konsumen, maka ada di sini pemerintah sebagai pengelola setiap kebijakan di circle-nya ini. Namun untuk ekonomi terbuka ada faktor luar, yaitu negara-negara dari luar, ekspor dan impor. Jadi nggak bisa lepas kita dari namanya kerjasama dengan luar negeri. Dan ketika negara-negara luar menanamkan modalnya di Indonesia ataupun di negaranya sendiri, mereka sudah membangunnya dengan banyak pertimbangan dana, ya, pertimbangan pertimbangan dana, kemudian pertimbangan fasilitas, ya, kemudian untuk transportasi itu kan mereka sudah melakukan riset dulu ya. Jadi tidak serta-merta kalau membangun pabrik itu tanpa perhitungan yang efisien ya. Apalagi pakai feeling ya Ibu ya, nggak mungkin. Investor-investor luar negeri apalagi sangat cermat ya Ibu ya. Banget sekali ya. Betul. Nah itu teman-teman, dan itu juga ternyata perang dagang Amerika China mungkin secara tidak langsung menjadi masalah. Tapi Ibu pernah merasa nggak Bu, kalau di Indonesia ini kan seringkali gelombang PHK yang mulai banyak ini di akhir-akhir ini, itu tuh seringkali kita menyalahkan, wah ini kayak akibat dari perang dagang, ekonomi lesu nih. Tapi kadang pernah nggak kita tuh merefleksikan diri, sebenarnya manufaktur di Indonesia, apa industri di Indonesia itu sebenarnya sudah kuat belum sih menghadapi bencana luar itu gitu? Oke, ini pertanyaannya nyerempet makin kesini makin menarik gitu ya. Oke, kaitannya dengan manufaktur itu ada indikasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi suatu negara akan dilihat sehat, dia akan dinilai baik nih ya oleh investor untuk membangun pabrik ataupun manufaktur di suatu negara. Dia ngelihatnya dari pertumbuhan ekonomi. Kemarin BPS baru mengumumkan kuartal pertama 2025 kita punya pertumbuhan ekonomi itu 4,8. Artinya pertumbuhan ekonomi kita melambat. Cukup kecil ya itu angkanya Bu ya. Dari target estimasi sebenarnya kan di 5,2, 5,1 kan. Bahkan Pak Prabowo sendiri janji 8. Pertumbuhan ekonomi maunya 8 ya. Betul. Kalau 8, wah itu pabrik manufaktur berjalan baik. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya agak melambat, ini ada indikasi bahwa pergerakan konsumsi sebuah produk yang dihasilkan dari pabrik manufaktur melambat juga. Itu sebenarnya gambaran. Sehingga akhirnya ketika konsumsi yang dia ada di masyarakat menurun, ini juga akan diikuti oleh manufaktur juga menurunkan produknya. Kalau produknya diturunkan, kira-kira butuh tenaga kerja makin banyak atau makin dikit?
Makin banyak. Makin dikit. Kalau makin dikit dia karena output produknya yang dihasilkan makin dikit. Iya. Itu yang disebut dengan melambat. Nah, kalau butuh tenaga kerja makin dikit dan mau mengejar efisiensi, perusahaan mulai ngencangin Diikat pinggangnya. dengan cara apa? Biaya personal dikurangi. Pangkas ya. Dan karyawan lah yang jadi korban PHK. Itu salah satu penyebabnya. Jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya PHK dengan pabrik-pabrik yang sekarang mulai banyak tertutup, itu sangat dan apakah ada hubungan dengan pertumbuhan ekonomi? Itu adalah gambaran. Semakin rendah pertumbuhan ekonomi berarti semakin turunlah output manufaktur, output produknya. Itu teman-teman ya. Itu dia teman-teman. Jadi PHK itu nggak melulu karena apa ya, ancaman dari luar. Itu mungkin ada dari tenaga asing, ada. Betul. Ada dari lulusan, ada. Ada lagi dari PHK yang baru gulung tikar perusahaan, ada. Jadi gelombang PHK itu nambah ya. Betul. Gelombang PHK-nya itu semakin kesini juga semakin ya. banyak. Dan kemarin saya membaca banyak referensi, gelombang PHK kita ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya itu ya tadi, kondisi perang dagang itu membuat para pemilik usaha ekspor menahan diri tuh untuk jual produknya ke negara Amerika. Akhirnya apa? Barangnya kan tumpet di sini tuh. Iya. Barang nggak terkirim, nggak kehold ya. kan? Uangnya kan nggak keputar. Kemudian stok persediaan barang tetap di situ. Dalam negeri. Dari mana pendapatannya? Bayar gaji Orang-orangnya, karyawan-karyawannya itu nggak ada. kena PHK lagi. Itu faktor eksternal. Faktor internal, diduga manufaktur di Indonesia ini katanya kurang ekonomis, high cost, biaya logistiknya, biaya infrastrukturnya, biaya premannya sangat tinggi. Akhirnya negara-negara luar kurang aman untuk berinvestasi membangun perusahaan di sini. Menarik ini Bu. Yang faktor internal ini cukup menarik karena kemarin tuh saya juga menganalisis dari bisnis perusahaan asal Jepang ya Bu. Mungkin teman-teman The Lions tahu perusahaan fashion Uniqlo. Yes. Nah, perusahaan Uniqlo ini sebenarnya di Jepang sendiri emang ada pabrik Uniqlo, dia memproduksi fashion seperti itu? Enggak juga. Tapi kenapa kok mereka tetap eksis sampai saat ini? Ternyata produksinya mereka itu tersebar di vendor, ya bisa dibilang vendor manufaktur. Kita tuh Indonesia tuh sebagai vendor manufakturnya dari Uniqlo. Yes. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan tekstil, perusahaan garment di Indonesia itu memproduksi barang-barang dari Uniqlo. Sedangkan itu mereknya Uniqlo. Nah, itu kenapa kok Indonesia ini perusahaan-perusahaannya bisa memproduksi barang sebegitu bagus, tapi daya saing dan bagaimana ya, citra merek mereka tuh kurang bisa memberikan value dari barang itu, Ibu. Oke. Iya nggak itu? Iya, benar sekali. Sebenarnya salah satu keunggulan produknya kita, produk ekspornya kita itu adalah tekstil. Itu sebabnya negara-negara luar itu ingin berinvestasi di bahan jadi tekstil di Indonesia. Betul. Dan keset kaki itu adalah produk unggulan Indonesia. Nah, Uniqlo adalah salah satu brand ternama yang mempercayakan produk unggulan itu di Indonesia. Itu yang membuat. Namun lihat Street Tech kan tutup. Iya itu, karena ketidakmampuan perusahaan tersebut untuk mengelola efisiensi, akhirnya mereka harus mem-PHK. Jadi banyak PR ya kira-kira ya. Banyak sekali sih, berarti mungkin kita sebagai anak muda ya, Gen Z yang mungkin akan yang jadi penerus tongkat ekonomi Indonesia ya. Betul. Jangan fokus untuk Indonesia emas kan? Betul. Indonesia emas 2045. Di mana demografi paling banyak orang-orang muda yang produktif kan itu ya maknanya. Betul. Ya kita ini Bu, mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ini nih. Jadi jangan kalian itu, menurut saya Ibu ya, kita itu harus berani untuk membangun manufaktur. Yes. Iya, jangan. Tapi kan sekarang kenyataannya Ibu,
anak-anak muda seumuran saya itu mereka tuh lebih senang menjadi content creator, jasa bergerak ya. Sedangkan itu kurang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Seperti itu. Dan kalau misalnya kalian lihat negara-negara maju seperti Amerika dan China, kenapa mereka sekarang banyak sekali profesinya itu beralih ke jasa? Karena mereka telah berhasil di industri mereka, industri manufaktur. Makanya mereka mulai deindustrialisasi ya, istilahnya seperti itu. Dan jadi, nah ini Bu, ini juga sebagai pertimbangan kita ini Gen Z. Sebenarnya kita itu harus bagaimana? Kita memanufaktur kok ya, kita mungkin tidak punya cukup modal besar, tapi kita membangun bisnis startup juga sangat rentan. Dan itu bagaimana tuh Bu, kalau misalnya Gen Z menyikapi itu di tengah-tengah panasnya ekonomi dunia ini? Oke, ya menarik ya pertanyaannya ya, Jolinnya semakin kesini ya makin hot gitu ya. Saya bagi dua ya. Oh, boleh Bu. Terkait dengan manufaktur ya, sebenarnya dua-duanya itu bisa dikerjakan paralel. Paralel dalam pengertian begini, yang pertama, biarlah pemerintah melakukan PR-nya untuk mengundang investor datang ke Indonesia membangun pabrik manufaktur di daerah-daerah ya yang memang PHK sangat tinggi. Biarkan itu bagiannya pemerintah. Bagian kita orang muda Gen Z ini terutama ya, yang sangat melek teknologi gitu ya, digital, bisa melakukan terobosan-terobosan dengan metode strategi B2B lewat digital ya, berbisnis dengan nggak harus buat barang, menjadi reseller, menggunakan teknologi, nggak harus menghasilkan produk, menjual barang lewat media sosial. Betul. Ya, itu adalah salah satu peluang kerja jasa yang cukup signifikan ya untuk anak-anak Gen Z yang suka aktivitasnya di media sosial ataupun menggunakan teknologi. Saya perhatikan memang kelebihan anak Gen Z sekarang ini adalah komunikasi aktivitas mayoritas di handphone. Scrolling daripada kalian scrolling, cobalah. Nggak perlu harus bangun pabrik. Reseller, jadi distributor ya, bisa. B2B bisa. Kalian menjadi orang yang mengelolanya di media sosial menggunakan teknologi digital. Itu dari saya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Mungkin kita sebagai mahasiswa sekarang juga di UC ini kan salah satunya kita tuh diberikan dorongan untuk membangun sebuah bisnis. Coba kalian pikirkan bagaimana kalian tuh bisa mengembangkan bisnis-bisnis itu untuk anak-anak muda. Dan tadi saran dari Ibu Roma, nggak perlu bangun pabrik dulu ya. Coba kalian dari kecil-kecil reseller dulu, nggak apa-apa, kalian kembangkan terus. Nah nanti pasti itu juga akan berkontribusi ya Ibu ya. Pasti dong. Dan itu mendorong kontribusinya dari mana? Pendapatan individu. Tidak jadi disebut pengangguran terbuka. Nah, tapi betul. Menjadi orang yang memiliki penghasilan. Setidaknya nggak menganggur ya Ibu ya. Itu mendongkrak tingkat pengangguran kan. Betul. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, oke. Dan untuk teman-teman, mungkin kalau dari saran dari saya ya, kalian itu coba untuk mengasah skill-skill kalian. Betul. Supaya kalian tuh punya cita-cita lah. Setidaknya kalian tuh, kalau nggak bisa bangun pabrik nggak apa-apa, tapi kalian bisa jadi pimpinan di perusahaan-perusahaan besar, apalagi kelas-kelas dunia Ibu ya. Kapan lagi, sekarang kalau lihat dari negara India deh kita ambil contoh. Mereka tuh banyak sekali loh orang-orangnya yang menduduki di posisi jabatan-jabatan penting di perusahaan global. Nah Indonesia tuh juga pingin banget ya lihat kayak gitu ya Ibu ya. Walaupun kita sendiri nggak buat pabrik itu, nggak buat perusahaan itu global, tapi setidaknya kita coba bisa masuk ke sana. Iya. Oke Ibu. Dan mungkin ini udah di pertanyaan terakhir deh Bu. Kan Ibu sebagai dosen di UC ini Bu ya. Di kelas itu apa sih yang udah diajarkan ke anak-anak mahasiswa itu supaya mereka itu punya dorongan untuk berkontribusi ekonomi atau membuat bisnisnya mereka sangat berkembang. Itu tuh apa aja sih yang diajarkan di kelas-kelas itu Bu?
Menarik. Pertanyaannya ini mikro, tapi ketika mikro ini digabungkan, dia lama-lama menjadi menggelundung menjadi makro. Betul. Kontribusi apa sih mahasiswa mata kuliah terhadap ekonomi Indonesia misalnya gitu ya, atau ekonomi di wilayah Jawa Timur? Ini sangat berkontribusi signifikan, teman-teman. Begini, di mata kuliah Business Growth, mata kuliah yang memang mendesain, merancang mahasiswa itu bisnisnya itu bertumbuh, maju dengan metode apa? Dengan cara mendongkrak profitnya, dengan cara mendongkrak marketingnya, dengan cara mendongkrak operasionalnya. Ketika sekitar 65 bisnis sih yang saya hitungan gitu ya. Ketika 65 bisnis ini bertahan, ada perputaran keuangan, ada perputaran ekonomi, ada perputaran belanja produk. Ini kan mendorong circle yang namanya konsumsi. Ini mendorong konsumsi. Walaupun cuma di lingkungan bisnis, anak UC nih. Penyumbang konsumsi. Bayangin, itu kalau pertumbuhan ekonomi itu ada 4 variabel penting dorong pertumbuhan ekonomi: konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor. Ini mahasiswa sedang melakukan yang konsumsi, teman-teman. Jadi mendorong ekonomi dari konsumsi. Itu yang terjadi. Nah, ternyata di UC pun kalian sebagai mahasiswa di UC itu bisa berkontribusi Terhadap pertumbuhan ekonomi. Iya, jadi jangan kalian itu merasa, oh bisnis ini nggak ada gunanya, kalian kerjain asal-asalan. Kalau kalian fokus itu selama, berarti berapa? 2,5 tahun kalian selama kurikulum yang dibangun bisnis di UC kan 2,5 tahun ya, kelas A itu. Yes. Kalian juga berkontribusi kok, makanya dikerjakan secara serius ya. Oke, dah baik Ibu, mungkin karena kita hari ini sudah cukup Bu, waktunya sudah ya. Tapi kita mungkin akan bahas di lain waktu Ibu, kita next episode. Karena ini terlalu berat bahasannya kalau dibahas di waktu yang sesingkat ini ya Bu ya. Oke. Baik, luar biasa sekali insight dari Ibu Roma ya. Mungkin teman-teman yang mendengar The Lions bisa dapat sesuatu yang bisa kalian refleksikan lah ya dari obrolan kita hari ini. Dan mungkin itu aja Ibu. Mungkin Ibu mau say terima kasih dan say bye-bye untuk teman-teman The Lions Ibu. Oke. Teman-teman The Lion, tetap kerjakan bagianmu sebagai mahasiswa. Yang kita punya core UC adalah menjadi entrepreneur. Saya bermimpi kalianlah orang-orang yang akan menciptakan lapangan kerja paling banyak. Karena kalian sudah dilatih sejak dini. Demikian dari saya. Yes, oke. Terima kasih Ibu Roma atas waktunya. Oke. Baik teman-teman The Lions, ingat kalian Gen Z bukan hanya jadi penonton drama global, tapi kalian juga menjadi pemain utama dari drama ini. Ayo kita bersama-sama bangun kerajaan bisnis di Indonesia ya, supaya kita juga bisa berkontribusi lebih bagi Indonesia. Baik, itu aja dari episode UC Talks IBM Talks hari ini. Terima kasih telah menonton. See you. Bye.